Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan yang keempat, marketing strategi, tema yang saya ambil adalah analisis kompetitor atau analisis pesaing. Dalam dunia bisnis, sebelum kita terjun di dalamnya, maka perlu diketahui terlebih dahulu pesaing atau kompetitor yang ada. Hal ini sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pada modul ini akan dibahas seputar analisis kompetitor. Pengertian kompetitor. Bisnis merupakan dunia yang penuh dengan persaingan. Keberadaan pesaing atau kompetitor merupakan keniscayaan. Artinya, jika Anda hendak terjun ke dunia bisnis, maka Anda pasti akan mendapatkan 1, 2, atau lebih kompetitor. Kompetitor bisa didefinisikan sebagai pengusaha lain yang menawarkan produk berupa barang atau jasa yang sama dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Jika pesaing tidak bisa dikendalikan, maka bisnis Anda bisa saja hancur atau gulung tikar. Ini disebabkan pelanggan Anda akan pergi ke pesaing tersebut. Tidak ada pelanggan berarti tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan berarti perusahaan akan bangkrut. Pesaing dalam dunia bisnis memang wajar terjadi. Namun sebagai perusahaan, Anda memiliki tugas utama untuk bisa mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Cara yang sehat memang harus didahulukan untuk mendapatkan pelanggan sekaligus mengendalikan pesaing. Pelanggan di sini maksudnya selain menjaga pelanggan lama, diperlukan juga strategi untuk mendapatkan pelanggan baru. Selain itu, laju perkembangan pesaing juga harus dikontrol atau dimatikan kalau bisa. Mematikan kompetitor dengan cara yang sehat tidak masalah, selama masih dalam tahap kewajaran dan sesuai dengan prosedur atau tidak melanggar aturan dalam berbisnis. Ini penting untuk dilakukan. Jika Anda tidak bisa mengontrol gerak-gerik kompetitor, maka pesaing itu atau kompetitor itu yang akan mengendalikan laju perkembangan bisnis Anda. Tentunya kompetitor harus dianalisis sehingga Anda akan mudah mengontrol laju perkembangannya. Kompetitor dapat dibagi menjadi 3, yaitu pesaing, produsen produk substitusi, dan pelaku pasar baru kompetitif. Pesaing atau kompetitor ada 2 macam, yaitu kompetitor yang intens dan
kompetitor yang kurang intent. Kompetitor intent di sini maksudnya adalah kompetitor yang sangat kuat atau hebat. Pada beberapa waktu yang lalu, terdapat kompetitor yang sangat hebat di dunia otomotif, sehingga semua mata tertuju pada produk otomotif ini, yaitu Mitsubishi Expander. Pada saat awal keluar, maka desain yang begitu berbeda dari yang sudah ada, maka pelanggan pun dibuat terpesona dan langsung pecah pasaran otomotif pada kelas tersebut, dikuasai oleh merek ini ya. Kompetitor kuat merupakan kompetitor yang dapat dibedakan kompetitor intent dan kompetitor kurang intent, di mana kompetitor intent ini adalah kompetitor yang begitu kuat dengan produknya. Sebagai contoh, produk Mitsubishi Expander pada awal-awal dikeluarkan model ini. Jadi di sini Mitsubishi Expander adalah sebuah MPV 7 penumpang yang dirancang dan diproduksi di Indonesia oleh Mitsubishi Motor. Mobil ini pertama kali dimunculkan di situs web Mitsubishi Motors pada 17 Juli 2017. Mobil ini diperkenalkan pada tanggal 24 Juli 2017 di Jakarta dan diluncurkan pada 10 Agustus 2017 di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS tahun 2017 di Indonesian Convention Exhibition BSD Tangerang Selatan. Jadi promosi daripada Expander ini ya Mitsubishi begitu kuat sekali, dan memang dunia otomotif di Indonesia bahkan di dunia mereka semuanya diilhami atau mereka dipengaruhi oleh model bisnis atau model desain daripada produk Expander berikutnya, sehingga semuanya mengarah ke desain yang inovatif seperti Expander tersebut. Mobil Expander ini dijual dalam 5 pilihan tipe, yaitu GLX manual, GLS manual atau otomatik, kemudian Axis manual atau otomatik, dan lain sebagainya. Dan varian tertinggi yaitu Ultimate ya, Ultimate. Dari semua tipe ini dimaksudkan untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda-beda, di mana secara fisik ya, secara eksternal interiornya, eksternal atau desain eksternalnya itu secara fisik semuanya sama, tinggal hanya ada perbedaan-perbedaan sedikit ya terhadap klasifikasinya yang ada. Jadi betapa suksesnya pada saat peluncuran mobil Expander ini. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya, maka semua desain
itu sudah mengarah ke model daripada Mitsubishi Expander ini ya. Kalau kita melihat penjualan mobil tahun 2017, maka kita bisa tahu data yang kita peroleh bahwa mengapa Expander disebut pesaing kuat, siapa penguasa otomotif di Indonesia saat ini. Mari kita melihat data penjualan mobil pada tahun 2017 pada layar monitor. Terlihat penjualan secara keseluruhan dengan merek lainnya. Mereka terlihat Toyota menduduki ranking tertinggi, yaitu dengan penjualan sebanyak 372.614 unit kendaraan. Kemudian disusul oleh Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, dan lain sebagainya. Kemudian, mengapa Toyota mampu menjual begitu banyak unit kendaraan? Karena adanya segmentasi pasar yang dilakukan oleh Toyota ya, di mana Toyota mengeluarkan jenis-jenis kendaraan yang berbeda berbagai kapasitas, bahan bakar, dan fungsi. Mari kita lihat harga mobil Grand New Avanza baru dan Grand New Veloz baru, di mana mereka saat ini mempunyai harga yang cukup menarik ya, cukup menarik. Kemudian All New Kijang Innova Reborn, di mana kita ketahui sudah bukan mobil keluarga lagi yang sifatnya menengah ke bawah. Saat ini Innova sudah menjadi mobil dengan level menengah ke atas. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa perkembangan mobil itu pada saat keluar pada awalnya ya tidak seperti saat ini ya. Mereka melalui satu proses. Sedangkan pada tahun 2018, yaitu sekitar 1 tahun ya, sampai April 2020, penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Bila pada tahun 2017 Toyota dapat menjual 372.614 unit, maka pada bulan tahun 2018 hanya terjual 352.161 unit. Sedangkan pada tahun 2019 penjualan lagi, yaitu tinggal 280.555 unit mobil. Apalagi pada tahun 2020 ya, adanya pandemi COVID-19, semua kegiatan industri otomotif berhenti total. Pada bulan April 2020, Toyota mampu menjual 2.056 unit. Keunggulan Expander. Dengan desain yang inovatif, Expander membuat mobil ini maju beberapa langkah di depan
dari mobil-mobil kuat yang ada di Indonesia, seperti halnya Avanza. Bila kemunculan Avanza sudah disambut oleh khalayak pelanggan mobil di Indonesia sebagai mobil keluarga yang paling banyak dibeli, para pemilik Avanza merasa puas dengan mobil yang mereka miliki, murah dan muat banyak. Mobil pada era sebelum Expander muncul, desainnya begitu sederhana dan masih bersifat apa adanya. Pada saat itu belum ada desain yang begitu berani seperti halnya yang dilakukan oleh Expander. Sehingga kehadiran mobil Expander ini dengan desain bodi yang berbeda membuat semua produsen mobil tertarik untuk mengikutinya. Mitsubishi Motor belum lama ini memberikan penyegaran pada small MPV andalannya, yaitu Mitsubishi Expander. Tidak terasa mobil keluarga ini sudah hadir di Indonesia hampir 3 tahun lalu. Saat PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia menghadirkan MPV yang terbukti mencetak sejarah bagi Mitsubishi Indonesia di ajang pameran kendaraan pada tahun 2017 silam. Expander telah mendapatkan penerimaan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Hingga model flagship small MPV Mitsubishi Motor ini kini berhasil bersaing di posisi atas segmennya. Dan sudah lebih dari 150.000 unit Expander yang menemani mobilitas keluarga di Indonesia. Rekan-rekan semua, mari kita coba mendiskusikan apa saja yang menyebabkan suatu mobil itu menjadi unggulan ya. Yang pertama, eksterior. Saat ingin membeli mobil, biasanya kita melihat interior dan eksterior mobil. Namun, interior dan eksterior mobil tidak hanya dilihat dari segi estetikanya saja, tapi juga dari segi fungsi. Apa saja komponen atau bagian eksterior mobil. Mari kita bahas satu demi satu apa saja bagian eksterior mobil yang berfungsi melindungi keselamatan penumpang. Yang pertama, kap mobil. Pada bagian depan mobil terdapat penutup ruang mesin atau biasa kita sebut dengan kap mobil. Di Inggris lebih dikenal sebagai bonnet, sementara di Amerika sering disebut dengan hood. Yang kedua, grill. Masih di bagian depan, yaitu bagian hidup mobil yang bernama grill. Selain sebagai penghias yang dibuat dengan desain cantik, secara fungsi juga berperan sebagai penutup dan pelindung radiator. Kemudian yang ketiga,
bumper mobil. Bumper mobil atau bumper mobil terletak pada bagian bawah grill. Di ujung kanan dan kirinya dipasang driving light. Posisi lampu driving light tidak boleh lebih tinggi dari lampu utama dari bumper mobil ya. Yang keempat, spakbor atau spatbor. Bergeser sedikit ke belakang pada bagian atas roda. Di depan ada spakbor depan atau disebut juga sebagai front fender. Fungsinya adalah sebagai penutup ruang roda untuk mencegah cipratan air, kotoran, atau kerikil masuk ke ruang mesin. Di dalam fender ada inner fender, biasanya terbuat dari bahan plastik untuk yang membulat mengikuti bagian dalam fender. Yang kelima, di belakang spakbor dengan depan, kita akan menemukan pilar A. Fungsinya adalah sebagai tumpuan kaca depan dan pintu depan. Kemudian ada pilar B yang letaknya di tengah bodi mobil. Fungsi dari pilar B adalah sebagai penguat konstruksi sasis pada bagian tengah dan juga tempat memasang pintu belakang. Kemudian pilar C yang berada di antara pintu belakang dan bagasi. Pilar C ini berperan sebagai dudukan kaca belakang. Ketiga pilar A, B, dan C saling berhubungan atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, sehingga membentuk sangkar sasis. Bagian pilar ini menjadi bagian paling kuat dari bodi mobil dan berguna melindungi penumpang dari benturan. Baik, rekan-rekan semua, mari kita lihat eksterior lainnya, yaitu disebut cross member. Cross member atau tambahan sasis ini berada dalam ruang mesin dan bagasi. Bagian ini dipakai untuk dudukan mesin ya, suspensi atau komponen lain misalnya radiator atau spakbor depan dan belakang. Rekan-rekan semua, mari kita lihat interior. Bukan hanya mesin, mobil, serta penampilan mobil dari luar saja yang harus diperhatikan. Bagian lain yang harus diperhatikan dengan baik adalah interior mobil. Dengan memiliki interior yang baik, nantinya kendaraan akan sangat nyaman dipakai sebagai penunjang perjalanan. Pada bagian-bagian interior mobil, interior merupakan bagian yang berada di dalam mobil. Sayangnya tidak sedikit pemilik kendaraan yang menomorduakan interior ini karena menganggap jika interior memiliki fungsi yang tidak begitu penting seperti pentingnya mesin ya.
Padahal interior dapat mengalami kerusakan atau gangguan, apalagi jika kendaraan sering digunakan tetapi minim perawatan. Fokus perawatan antara eksterior dan interior harusnya sama. Oleh sebab itu, kenali bagian interior kendaraan agar dapat memeriksanya dengan rutin. Berikut sejumlah bagian interior kendaraan, antara lain AC, air conditioner, merupakan komponen vital yang dimiliki kendaraan. Tanpa terdapat AC, kendaraan menjadi kurang nyaman. Anda harus waspada jika AC sering mendadak mati atau suara mesin berdecit ketika mobil dihidupkan. Hal ini diakibatkan juga dapat terjadi ada indikator kerusakan AC. Kemudian berikutnya adalah kemudi. Bagian lain yang harus diperhatikan adalah setir atau kemudi. Anda harus memeriksa apakah bagian ini berjalan dengan baik atau tidak. Jangan lupa mengecek apakah power steering yang dimilikinya juga bekerja dengan baik. Periksa bagian panel indikator yang ada di depan setir. Lihat pula speedometer serta indikator yang lain. Apakah indikator tersebut bekerja dengan baik atau mengalami masalah. Baik, kita lanjutkan lagi tentang interior, yaitu karpet dan jok. Bagian interior yang tidak boleh luput dari pemeriksaan adalah karpet dan jok. Jok mempunyai peran penting untuk pengendara, terutama untuk alas kaki. Jangan lupa periksa jok sebelum menggunakan mobil. Pastikan jika jok berada dalam kondisi nyaman dan baik untuk diduduki. Bagaimana dengan karpet? Bagian ini juga harus rajin dibersihkan karena bersinggungan dengan area luar mobil. Sebisa mungkin cuci karpet pelapis jika sudah terlihat kotor atau tertutup kotoran. Kemudian head unit. Komponen selanjutnya adalah head unit. Head unit memiliki fungsi sebagai penerima sinyal audio yang ada di dalam mobil. Bentuk head unit ini adalah layar dan berfungsi mengatur semua audio mobil, baik radio FM, AM, DVD, CD, dan yang lainnya. Baik, rekan-rekan semua, sekarang yang perlu diperhatikan dari sebuah kompetitor yaitu layanan purna jual. Layanan purna jual adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan terhadap konsumennya setelah mereka membeli atau menggunakan produk tersebut. Layanan purna jual merupakan alat yang sangat efektif untuk mempertahankan pelanggan agar tidak beralih ke kompetitor. Untuk itulah layanan purna jual sifatnya wajib
bagi sebuah strategi pemasaran produk. Dengan adanya layanan ini, kepuasan pelanggan akan meningkat. Hal ini juga dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Selanjutnya, layanan atau jaminan purna jual ini bisa digunakan untuk semua lini bisnis dengan berbagai produk. Dan layanan ini tidak hanya bisa diberikan oleh perusahaan produsen atau pemilik barang jasa, namun juga bisa diberikan kepada para pengecer, pihak ketiga, atau bahkan produk marketing. Pada intinya, layanan ini dapat membuat pelanggan senang dan puas. Pada produk mobil, layanan purna jual bisa diberikan oleh perusahaan atau produsen mobil, dealer, dan marketing. Tempat Anda membeli mobil dapat memberikan layanan guna meningkatkan kepuasan pelanggan pada saat membeli mobil.